Tetapi ibu memiliki keyakinan kuat bahwa Tuhan memiliki kekuatan untuk memberikan kehidupan lebih lanjut kepada Rafiq. Ibu mengatakan, saya melemparkan tali kekang ke leher kuda dan mengangkat kedua tangan, lalu memanjatkan doa, "Ya Tuhan, Engkau tahu benar bahwa aku tidaklah mengkhawatirkan nyawa anak ini. Jika kehendak-Mu untuk memanggilnya pergi, aku tunduk dengan segala kerendahan hati pada kehendak-Mu. Namun, yang aku khawatirkan adalah kehormatanku. Jika hari ini anak ini meninggal, tidak akan ada masa depan bagi saya di Daska nanti. Wahai yang Maha Penyayang, Engkau adalah penguasa hidup dan mati. Dengarkanlah doaku dan berikan dia tenggang waktu selama 10 hari. Aku mohon kepadamu, agar kakeknya dapat melihat anak ini bermain bahagia. Setelah 10 hari berlalu, jika engkau berkenan memanggilnya, silahkan. Aku tidak akan menghela nafas saat kematiannya." Ibu menuturkan, "Entahlah berapa lama saya terus berdoa seperti itu. Namun pada saat berdoa seperti itu, saya merasa Rafiq menarik-narik kain cadar saya, dan saya mendengar Rafiq memanggil saya, 'Mama, Mama,' dengan suara yang sangat jelas. Saya menyadari bahwa doa saya didengar dan hati saya dipenuhi rasa syukur kepada Sang Pencipta." Sir Zafrullah Khan Sahib radhiyallahu anhu menuturkan, sesampainya di Daska, kakek sangat bahagia karena ibu telah kembali pulang lebih awal dari yang dijanjikan. Kakek menggendong Rafiq dan membelainya dengan bahagia. Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan. Ibu saya berkata, melihat kakek dan cucu bermain dengan riang, saya tersenyum bahagia mengetahui bahwa ini merupakan manifestasi rahmat ilahi yang telah memberikan penangguhan. Setelah 10 hari berlalu, Rafiq tiba-tiba menunjukkan gejala yang sama seperti yang terjadi di daerah Data Zedka. Lalu, Rafiq meninggal dalam beberapa jam kemudian. Ibu menanggung kedukaan untuk yang kedua kalinya dengan tabah, tunduk pada kehendak ilahi, penuh keridhaan, lalu bersyukur atas bantuan yang diberikan kepadanya sebagai jawaban atas doa-doa ibu dan melindungi kehormatannya. Sir Zafrullah Khan Sahib radhiyallahu anhu menuturkan, saya lahir pada tanggal 6 Februari tahun 1893 di daerah Sialkot. Sehari sebelum kelahiran saya, ibu saya bermimpi melihat wanita penyihir itu. Di dalam mimpi itu, si penyihir berkata kepada ibu saya, seorang anak laki-laki akan lahir pada malam berikutnya, dan tindakan pencegahan tertentu harus dilakukan untuk melindungi hidupnya. Setelah lahir nanti, lubang hidung kanan si bayi harus dilubangi dengan jarum, dan bulu unta harus diikat melaluinya. Selain itu, sumbu harus ditempatkan dalam mangkuk yang terbuat dari tepung. Bubuk kunyit, mentega, dan ramuan tersebut harus ditempatkan di tempat tertinggi di atas atap. Sumbu harus dinyalakan pada saat kelahiran anak. Ibu saya menceritakan mimpi yang dilihatnya itu kepada ayah. Ibu saya berkata, saya melihat bibi kamu membawa mangkuk kecil yang di dalamnya terdapat sebuah jarum. Namun, alih-alih benang, yang terikat pada jarum itu adalah sehelai bulu. Ibu bertanya kepada bibi, barang-barang apa ini? Bibi menjawab, saya telah memesan bulu unta sesuai dengan mimpi yang kamu lihat kemarin, untuk selanjutnya diikatkan pada lubang hidung nanti. Mendengar itu, ibu berkata, saya sekali-kali tidak akan mengizinkan kalian untuk melakukan ini semua. Bibi berkata, suamimu bilang tidak apa-apa untuk melakukan seperti yang dilihat di dalam mimpi.
Bahkan telah disiapkan juga lentera, tepung, mentega, dan kunyit. Ibu menjawab, "Ini semua perbuatan syirik. Saya sama sekali tidak akan pernah mengizinkan hal ini semua. Jika Allah berkehendak untuk memberikan kehidupan kepada anak saya, maka dia akan selamat. Saya tidak akan pernah menyia-nyiakan keimanan saya." Lalu bulu unta dan lentera itu dibuang. Dengan karunia Allah Ta'ala, ibu saya berhasil menyelamatkan keimanannya. Singkat kata, wanita penyihir itu berumur cukup panjang, namun kehidupan wanita malang itu berlalu dalam musibah yang datang silih berganti. Orang-orang menjulukinya tukang sihir. Untuk itu, orang-orang memandangnya dengan pandangan kebencian. Ketika kondisinya semakin lemah, ia merasa sulit untuk mendapatkan makanan dan minuman, dan tidak ada orang yang mau mendekatinya. Hingga dalam keadaan sakitnya yang terakhir, tidak ada yang datang untuk merawatnya. Untuk beberapa hari, si penyihir itu terlantar dalam keadaan yang menyedihkan dan penuh derita. Akhirnya, setelah merasa tak berdaya lagi, ia membakar tempat tidurnya dan ikut terbakar di dalam api tersebut.